Halo para pengangguran tetap, apa kaps? Kembali lagi di channel saya Todd. Pada kali ini saya akan merangkum film Dumb and Dumber 2 yang sebelumnya film pertama yang sudah saya rangkum. Film ini rilis pada tahun 2014, 20 tahun setelah film pertamanya rilis. Dimanakah kisah hidup Lloyd dan Harry setelah 20 tahun? Tanpa banyak basa-basi, kita intro dulu. Pertanyaan gue cuman gini ya. Lu mampu gak bos? Film diawali dengan Lloyd yang sedang sakit jiwa dan membisu berada di rumah sakit jiwa sejak ia mengetahui Mary yang telah menikah. Buat kalian yang tidak tahu siapa Mary, bisa kalian cek video sebelumnya Dumb and Dumber 1, karena film yang saya rangkum sekarang berlatar 20 tahun setelah film pertamanya rilis. Oke, lanjut. Harry yang merupakan sahabat Lloyd sangat setia menjenguk dan merawat Lloyd, bahkan sampai membersihkan kotorannya. Di saat Harry bercerita tentang betapa lelahnya ia merawat Lloyd, Lloyd pun mengagetkan Harry dan menjelaskan kalau sebenarnya ia tidak gila dan selama 20 tahun ini dia cuma ngeprank Harry. Semua ini demi jokes yang totalitas dan maksimal. God, yeah! Oh, good! Wait a second! Harry yang mendengar itu pun sangat senang dan mengatakan kalau itu prank yang sangat hebat. Mereka pun tertawa bersama lalu balik ke apartemen lama mereka. That's awesome! Yeah, well, Come on, Cisco. Give me a move. good. Di dalam apartemen, Harry menjelaskan kalau ia membutuhkan transplantasi ginjal, tetapi Lloyd yang tidak ingin memberikan ginjalnya memiliki ide supaya Harry meminta donor ginjal kepada orang tuanya. Mereka pun pergi ke rumah orang tuanya dengan cara yang amat sangat dramatis. Just because I told him I was gay. Why'd you tell him that? On the road again. Pardon me. I can't wait to get on the road. Here we are. Sesampainya di sana, ternyata orang tuanya tidak dapat mendonorkan ginjalnya karena ternyata terungkap bahwa Harry bukan merupakan anak kandung dari kedua orang tua tersebut. Sorry, Harry. We saw you know you're not a real. We love you, Harry. Right? You adopted. Harry pun kaget. Wow, what a nut punch. Don't be glum. Orang tuanya pun memberi surat yang sudah tertumpuk sejak Harry meninggalkan rumahnya. Salah satu surat itu ternyata berisikan surat dari mantan pacarnya yaitu Freda dari tahun 1991 yang menyatakan kalau Freda hamil dan membutuhkan pertolongan. Harry pun sangat senang dan mengira kalau ia memiliki anak dari Freda. Mereka pun langsung ke rumah Freda untuk menanyakan kejelasannya. Maybe we should catch a bus to P. Stain's house. Saat mereka bertemu, Freda pun menjelaskan kalau ia memiliki anak gadis bernama Fanny, tetapi Fanny telah diadopsi oleh orang kaya karena waktu itu perekonomian Freda sangatlah krisis. Freda juga mengatakan kalau ia pernah menulis surat, tetapi surat tersebut dikembalikan, dan di surat tersebut ada pesan untuk jangan menghubunginya lagi. So, where? Dengan harapan bisa memberinya ginjal, mereka pun menemui Fanny sekaligus mengantarkan surat dari Freda, tetapi mereka tidak menjelaskan tentang donor ginjal tersebut. Time. Cheers. Whoa! Wait, where'd you get that? That's embalming fluid. Karena di film pertamanya mobil Harry sudah dijual, mereka pun meminjam mobil Freda yang merupakan mobil jenazah. Mereka pun berangkat dan membutuhkan waktu setengah hari. Setelah melakukan perjalanan yang sangat panjang, mereka pun sampai di sebuah rumah yang ternyata rumah tersebut merupakan rumah Freda. Morons. This is... Karena ternyata mereka berdua sangat Tolol. Gitu. Tolol banget. Karena ternyata mereka malah membaca alamat pengirim di surat tersebut. Kemudian scene berpindah ke Fanny yang sedang tinggal di rumah mewah milik orang tua angkatnya, yaitu Bernard, seorang ilmuwan kaya, dan istri mudanya bernama Adele. Ternyata kedua orang tua Fanny telah mengganti namanya menjadi Penny, tidak pakai S. Di sini, Penny akan menghadiri sebuah konvensi para ilmuwan untuk menyampaikan kata sambutan menggantikan ayahnya yang sedang sakit. Kemudian Penny diberikan paket oleh ayahnya untuk diberikan ke teman ayahnya. Isi paket tersebut merupakan penemuan baru Bernard dengan harga yang sangat mahal. Tetapi karena Penny juga merupakan salah satu goblokers, ia melupakan paket dan HP-nya lalu menuju ke acara tersebut.
Di sisi lain, ternyata Adele merupakan orang jahat dan ingin meracuni suaminya agar ia dapat menguasai harta kekayaan suaminya dengan bantuan selingkuhannya bernama Travis yang juga merupakan pembantu di rumah tersebut. Harry dan Lloyd pun sampai di rumah Bernard untuk mencari Penny dan ternyata Penny sudah tidak ada di sana. I'm sorry, lady. We're looking for Fanny. Boy, this is... Saat di dalam rumah, Lloyd dan Harry menjelaskan maksud kedatangannya dengan dibumbui aksi kegoblokannya. It's ringing. Back later. I have something to tell you and it might freak you out a little. I sounded busy, so we built a couch fort. Dan di tengah perbincangan, Bernard menyadari kalau paket dan handphone Penny ketinggalan. A gift to all Ken conferences. Huh? Try billion. Box contains inhuman history. It's all Adele pun menyarankan agar Lloyd dan Harry mengantarkan paket tersebut ke Penny. Tujuan Adele menyarankan hal tersebut agar Adele dan Travis dengan gampang mencuri paket tersebut, karena Adele yakin Lloyd dan Harry adalah orang yang sangat goblok. Travis pun ditugaskan untuk menemani Lloyd dan Harry untuk mengantarkan paket. Di tengah perjalanan, Lloyd dan Harry mengerjai Travis dengan kentut supranaturalnya. Look at that. A fart and you didn't do it. Isn't it obvious the other guy did? Oh, hey, what the hell? What the? He's hooked on crack. Travis pun membalas perbuatan mereka. Your pants like that, right? Okay. Then you put a peanut. Time. Takes time. Get a good balance on that. Okay. Look, wait. That's weird. Smell it. Karena mereka tidak terima, di dalam kamar motel mereka menyalakan petasan yang sangat banyak hingga Travis mengalami luka yang sangat parah. I think he might be hurt. Yeah, by the way. No, I can't take it. Keesokan harinya, Travis yang juga tidak terima berniat menembaki mereka. Tetapi sebelum itu, Travis menyalakan petasan yang mengakibatkan telinga mereka tidak bisa mendengar. Mereka pun berhenti dan keluar dari mobil. Harry, if we died, no one would even miss us. Sementara itu, Travis yang ingin menembaki mereka tiba-tiba dicium mesra oleh kereta. So long, boy. So long, boy. Karena ternyata mereka berhenti tepat di rel kereta. Adele pun mendengar kabar kematian Travis dari kakak kandung Travis yang merupakan mantan tentara. Ia bernama Kapten Lippincott. Kapten dan Adele pun merencanakan sesuatu untuk membalas kematian Travis. Singkat cerita, Lloyd dan Harry pun sampai di tempat tujuan. The young maid, my love is stronger than the life that I Feel really good, Harry. Wow, look at all the brains. Karena tak punya izin masuk, Harry pun menyamar menjadi Bernard dan Lloyd sebagai asistennya. Mereka pun diundang ke sebuah seminar oleh ketua konvensi. Sniff. Ooh. Round radiation. We saved two seats for you at the end of the second round. Determined through. Especially when you eat prunes. Fine. Show us your tits. Di sini, Harry kesal karena mengetahui tujuan dari Lloyd ternyata ingin mendekati Penny karena melihat foto Penny yang sangat cantik. Mereka pun bertengkar. For my daughter. What? Am I right? What? Am I right? That's insane. Penjaga pun mengusir Lloyd karena namanya tidak terdaftar di buku tamu. Lloyd pun mendapat telepon dari Penny karena sebelumnya ia sempat bertemu dengan teman Penny dan meminta tolong ke orang tersebut agar Penny menghubunginya. Lloyd menjelaskan kalau ia dan ayahnya berada di tempat yang sama dan mereka pun bertemu. Saat mereka mengobrol, Penny memperlihatkan sedikit kekonyolannya dan ternyata itu membuat Lloyd makin jatuh cinta dengannya. Stroke club. I love you. His words. Hey, wait a sec. Setelah mereka berbincang-bincang dengan cukup lama, Lloyd menyimpulkan kalau Penny sebenarnya anaknya dan bukan anak Harry. Lloyd pun berpikir kalau dia adalah ayahnya Penny, berarti
Penny tidak bisa mendonorkan ginjalnya ke Harry. My kid? He's not Harry's kid. He can't take her kidneys. Di sisi lain, Adil dan Kapten yang sudah di tempat konvensi memberitahu ketua konvensi kalau Harry adalah penipu dan memberitahu kalau Harry sudah mencuri paketnya. Sementara itu, Freda pergi ke konvensi untuk menemui Penny, tetapi karena penjagaan yang sangat ketat, Freda pun dilarang masuk karena tidak memiliki tiket. Secara kebetulan dan tanpa disadari, di sampingnya ada Penny yang juga tidak bisa masuk karena tiketnya hilang entah kemana. Tapi memang ceritanya sudah diatur sutradara sih. Freda yang belum tahu kalau Penny adalah anaknya, kemudian menghampiri Penny karena melihat Penny yang sedih dan membantunya untuk mencari cara agar mereka bisa masuk, yaitu dengan cara menyalakan alarm darurat. Saat evakuasi, Harry bertemu Freda dan Penny, kemudian bersembunyi di kamar mandi karena ia telah dikejar oleh Adil dan Kapten. Mereka bertiga pun ditemukan dan ditodongkan pistol. Kemudian, tiba-tiba Lloyd muncul yang sebelumnya, ia sempat ke Meksiko untuk mengeluarkan ginjalnya yang akan didonorkan ke Harry. I'm the deadbeat dad, not you. Talking about Lloyd, Penny's my daughter. You get one from Penny. I give it to you. Freda yang mendengarkan percakapan mereka berdua mengatakan kalau ayah dari Penny bukan salah satu dari mereka. Freda bahkan bingung kenapa mereka menganggap kalau mereka ayahnya Penny, karena bahkan mereka pun belum sama sekali mengintut Freda. I was a Titanic whore. Spot. I must have taken hundreds of guys. But Lloyd, she isn't your daughter either. Harry, she isn't. What? Why would you think that Adil yang sudah mendengar percakapan mereka bersiap-siap untuk menembak, tetapi Kapten berkhianat dan mengambil paket milik Bernard. You join them. You heard me drop. Saat paket itu dibuka, ternyata isinya hanyalah kue yang bahkan kue tersebut sudah dimakan oleh Lloyd saat perjalanan tadi. Cupcakes? 2 chocolate ones. Lloyd, it's okay. Dan tiba-tiba agen FBI bersama Bernard datang dan menyergap Adil dan Kapten. Bernard pun mengatakan kalau ia sudah tahu tentang rencana Adil yang ingin meracuninya dan tahu kalau surat yang sebelumnya dikirimkan ke Freda merupakan ulahnya. Dan juga, paket yang merupakan penemuan berharga miliaran itu adalah perangkap untuk Adil. Adil yang marah mencoba menembaki Penny, tetapi Harry melindungi Penny dan tertembak. Are you okay here? Just a little graze. Here? Freda pun marah dan memukul Adil. Kemudian mereka pun ditangkap. Harry yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit, di mana Lloyd memperlihatkan box yang berisi ginjalnya untuk kemudian didonorkan ke Harry. Tapi ternyata, isi dari box tersebut ternyata hanyalah daging panggang yang dikemas dengan plastik bekas gorengan Mas Fahmi. This is not a kidney. It's a pork chop. In a baggie. That mean I still have all my... Probably not. Lloyd pun sangat kaget karena ternyata ia telah ditipu dan ginjalnya sudah ditukar oleh orang Meksiko yang sudah memotong ginjalnya. Harry pun tertawa dan mengungkapkan kepada Lloyd kalau ia sebenarnya ngeprank Lloyd dan sebenarnya Harry tidak membutuhkan ginjal. Gotcha! I never needed a kid so good. You should have seen the look on your... I had my kidney. You were fake. Lloyd yang mendengar itu langsung tertawa bersama Harry dan Penny, karena itu merupakan prank yang sangat bagus. Dan sekarang mereka pun impas. Gentlemen, I hate to break up this men's society. That is a good one. That is awesome! Setelah keluar dari rumah sakit, terlihat Bernard memakai jasa si Freda. Maksudnya Freda yang sudah mengetahui kalau Penny adalah anaknya mengungkapkan kalau ayah kandung Penny merupakan teman SMA Lloyd dan Harry yang sudah meninggal. Ternyata Lloyd dan Harry saat mengencani Freda hanya diberi sedikit ciuman, tetapi mereka menganggap itu bisa membuat wanita hamil. never had sex? Oh. Eat a woman pregnant by manhandling her breasts. Oh, really? Have possibly thought that you were Penny's father. What's your definition of sex? No way! That's just bad! Can you show us? I call sloppy seconds. Singkat cerita, saat mereka jalan di taman, mereka melihat dua wanita berjalan ke arahnya. Bukannya digodain, malah didorong. Bangsat emang. Mereka pun tertawa lalu kabur. Film pun selesai. Itu lalu cerita film Dumb and Dumber 2, dan kita tunggu film Dumb and Dumber 3 yang akan rilis pada tahun 2034. Itu pun kalau mereka masih hidup. Makasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Saya Todd pamit undur diri. Sendal goreng Bu Wati.